Salam kasih saudara semua. Saya Pendeta Emeritus Priscilla Agustina GKI Tegal kembali menjumpai melalui video Sapaan Gembala GKI hari ini dengan tema Cukupkanlah dengan yang ada padamu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, di mana di dalamnya tersedia kesempatan dan pengharapan yang baru. Kami akan menjalaninya bukan dengan kekuatan diri sendiri, tetapi dengan pertolongan Tuhan melalui firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk merenungkannya dan menjadikannya pedoman dalam kehidupan kami. Amin. Saya akan membacakan Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua menyadari bahwa tuntutan kehidupan dari waktu ke waktu bertambah berat. Uang sebagai alat tukar untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan hidup, lalu menjadi sangat penting. Hal ini seringkali menjadi alasan mengapa orang merasa harus punya penghasilan lebih besar, memiliki lebih banyak harta atau tabungan. Keinginan untuk memiliki lebih, asalkan diwujudkan dengan cara-cara yang baik dan benar, tidak dengan merugikan diri sendiri atau orang lain, tentu sah-sah saja. Persoalannya, uang kerap kali ditempatkan sebagai tuan yang mengendalikan, sehingga rela diperhamba olehnya, demi supaya bisa mendapatkan kesenangan, kenikmatan-kenikmatan. Surat kepada orang-orang Ibrani berisi nasihat yang mengingatkan supaya jemaat dapat menempatkan uang dan keinginan untuk memiliki lebih secara tepat. Supaya jemaat menjadi orang-orang yang dapat menyerahkan hidup dan kebutuhannya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan berkenan menepati janjinya untuk tidak membiarkan atau meninggalkan mereka, sehingga mereka dapat terus belajar mencukupkan diri dengan berkat-berkat Tuhan yang diterima dan tidak terus khawatir. Jemaat Tuhan diingatkan untuk yakin bahwa ada Tuhan Sang Penolong yang menyertai kehidupan mereka. Saudara-saudara, merasa cukup ternyata memang bukan masalah sederhana. Kecenderungan banyak orang adalah mendapatkan lebih, memiliki lebih, to have more. Karena cukup itu dianggap cuma berjarak tipis dengan kurang atau pas-pasan, yang bagi sebagian orang dilihat jauh dari memuaskan. Jika keinginan memiliki lebih bukan hal yang salah, maka tugas kita adalah menjaga agar keinginan tersebut tetap terkendali. Karena kalau sudah membuat kita menjadi tamak, serakah, menghalalkan cara-cara yang curang, menyita hampir semua waktu, tenaga, pemikiran, sehingga kita makin jauh dari keluarga, tidak sempat lagi bersekutu dengan Tuhan dan firman-Nya, tidak bisa lagi berdoa dengan tekun, pelayanan ditinggalkan, maka tentu menjadi tidak benar. Sesungguhnya, hidup bukan tentang apa yang harus kita punya untuk bisa bahagia, tetapi bagaimana
kita bisa merasa bahagia dengan apa yang kita punya. Sebenarnya jika disertai rasa cukup, hidup ini akan terasa lebih ringan untuk dijalani. Meskipun merasa cukup bukan dimaksudkan untuk mengajak bermalas-malasan atau melarang untuk punya mimpi kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera. Merasa cukup mengingatkan kita untuk mensyukuri apa yang kita miliki, mengajak kita untuk belajar, mempercayakan hidup kita kepada Allah, berpasrah diri di dalam pemeliharaannya. Oleh karena itu, jika Tuhan mengizinkan kita melewati tahun demi tahun sampai hari ini dengan kuat, maka seberapa banyak yang kita miliki, mari syukuri. Asalkan tangan kita tidak cuma menadah dan kaki kita tetap ringan melangkah untuk berjuang dan berkarya, percayalah, jalan selalu terbuka untuk menemukan berkat-berkat-Nya, dan kita tidak akan berkekurangan kalaupun belum sampai pada titik sangat berkelimpahan. Saudara-saudara, cukup sehari demi sehari, itu pun adalah anugerah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kiranya ketika kami menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan, kami boleh mengingat berkat-berkat kemurahan yang Tuhan berikan menyertai kehidupan kami selama ini sampai pada saat ini, juga pada masa-masa ke depan. Sehingga kami terus ingat untuk bersyukur kepadamu, belajar untuk terus mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami, sehingga hidup kami juga boleh terus memuliakan Tuhan, menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kami jumpai. Terima kasih Bapa di surga, kami mempercayakan perjalanan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.